Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ayu Larasati dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 270248820 ingin mempresentasikan proyek akhir saya di mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan yang berjudul Peluang dan Tantangan Ketenagakerjaan Pemuda di Era Digitalisasi. Strategi dalam membangun pekerjaan layak berbasis SDG nomor 8 yang terkait dengan SDG nomor 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada latar belakang yang dimana pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs ke-8 khususnya pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi merupakan prioritas utama bagi PBB pada tahun 2030. Meskipun demikian, masih ada hambatan yang signifikan dalam pencari kerja pemuda dan perubahan digital di Indonesia. Tingkat pengangguran di Indonesia tetaplah tinggi, mencapai 7,86 juta jiwa pada tahun 2023, dengan kaum pemuda yang paling banyak terdampaknya. Salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian antara kemampuan yang dimiliki lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja yang mengarah pada digitalisasi dan otomatisasi. Selain itu, sektor informal juga masih mendominasi lapangan kerja, tetapi seringkali tidak memberikan jaminan sosial, upah layak, atau stabilitas kerja yang memadai. Kemudian rumusan masalah dari latar belakang yang telah saya bacakan yaitu yang pertama adalah bagaimana digitalisasi menciptakan peluang dan tantangan yang menghambat pencapaian pekerjaan layak bagi ketenagakerjaan pemuda di Indonesia sesuai dengan target SDG nomor 8. Lalu yang kedua, faktor apa saja yang menjadi tantangan bagi pemuda dalam memperoleh pekerjaan layak di ekosistem digital. Dan yang ketiga yaitu bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan keterampilan kerja pemuda agar mendapat akses terhadap pekerjaan layak sesuai dengan prinsip SDGs nomor 8. Nah, berikut hasil temuan lapangan yang akan saya bacakan, di mana saat itu saya melalui wawancara dan diskusi antar sesama mahasiswa yang merasakan langsung kondisi sulitnya mencari pekerjaan di masa sekarang. Saya menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam lingkup lapangan pekerjaan ini. Mengapa demikian? Digitalisasi memberikan kemudahan dalam mencari informasi lowongan pekerjaan melalui berbagai portal pencari kerja, namun di saat yang bersamaan juga mendatangkan tantangan baru, yaitu perlunya penguasaan keterampilan digital yang spesifik seperti keterampilan dalam menggunakan tools kolaborasi seperti Google Workspace dan Microsoft Teams. Selain itu, kemampuan dalam desain grafis ataupun digital communication juga semakin dibutuhkan di masa sekarang. Sistem pendidikan formal telah berupaya memberikan teori dan praktik melalui berbagai proyek perkuliahan yang sesuai dengan jurusan mereka. Namun, mencari pengalaman langsung melalui kegiatan di luar kampus seperti bootcamp, magang, juga sangat penting untuk melengkapi kompetensi dan juga menambah pengalaman. Kemudian strategi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di era digital juga tidak hanya bergantung dengan ijazah, namun juga bergantung dengan kemampuan kita dalam membangun networking, memanfaatkan teknologi dengan baik, lalu kesesuaian antara minat dan bidang pekerjaan yang dipilih. Saya dan narasumber juga menyarankan bahwa pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan pelatihan dan akses keterampilan digital bagi para pemuda, khususnya yang berasal dari latar belakang pendidikan yang terbatas. Nah, kemudian saya di sini akan menawarkan solusi yang dimana pertama adalah lembaga pendidikan dari seluruh tingkatan perlu merevisi kurikulum agar lebih fokus pada keterampilan praktis dan digital yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Misalnya, di mana kerjasama industri dan juga kampus melalui program magang dan sertifikasi. Dan yang kedua, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta untuk menyediakan program pelatihan keterampilan digital yang terjangkau dan mudah diakses, khususnya untuk pemuda di daerah terpencil dan dari latar belakang yang terbatas. Lalu yang ketiga, perlunya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas untuk menciptakan ekosistem ketenaga kerjaan yang inklusif. Dan yang keempat yaitu
Penerapan budaya belajar seumur hidup atau lifelong learning agar para pemuda di Indonesia menyadari bahwa belajar bukan hanya berhenti setelah lulus. Diperlukan kemampuan untuk terus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan mempelajari hal-hal baru untuk tetap relevan di dunia kerja yang terus berkembang. Simpulannya, yaitu saat ini era digital telah membawa dampak ganda bagi ketenaga kerjaan pemuda di Indonesia. Di satu sisi, digitalisasi menciptakan peluang kerja baru dan mempermudah akses informasi. Namun, di sisi lain, digitalisasi juga menimbulkan ketantangan yang signifikan, terutama adanya kesenjangan keterampilan, skill, dan persaingan yang semakin ketat. Pengangguran di Indonesia terbilang tinggi. Kaum muda menjadi kelompok yang paling terdampak. Masih banyak lulusan yang belum memiliki keterampilan digital yang sesuai dengan kebutuhan industri 4.0. Selain itu, masih banyak pemuda yang masih tertinggal atau belum terhubung dengan dunia kerja atau pendidikan. Ini dikenal dengan fenomena NEET, yaitu Not in Employment Education or Training. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.